Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ariston Firmanda di Inside Gallery, artisan keris Nusantara dari Madura untuk Indonesia. So, pada kesempatan kali ini kita mau tanya jawab. Ya, enaknya tanya jawab. Kenalin dulu lah Mas Fahmi. Ya, guys, perkenalkan nama saya Fahmi Tauhedi selaku adminnya channel Keris Nusantara. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe juga, mampir di channelku ya. Channel Keris Nusantara. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, siap. Tinggal diklik aja, kunjungi channelnya, klik tombol subscribe-nya. Ya. Oke, sebelumnya saya ingetin dulu buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share, dan yang paling penting jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini agar nantinya bisa mengedukasi teman-teman terkait dengan seputar dunia keris. Betul sekali. Jadi kita sehari-hari sambil nguri budaya. Nah, jangan lupa diminum dulu ya. Ya, biar tenggorokan makin lancar. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang emang sudah saya sebelumnya saya hubungi beberapa teman-teman yang baru sebagai pemula. Kita untuk saat ini kan lebih cenderung atau lebih condong ke digital marketing. Ya, betul. Jadi saya tanya untuk teman-teman yang untuk pemula-pemula, kendalanya apa, terus apa yang biasa sering dirasakan sebagai pemula, hambatannya di mana kan begitu. Jadi kepada Mas Fahmi yang lebih pengalaman ya untuk terkait dengan jualan di online melalui Facebook, Instagram dan sebagainya sebagai media-media untuk memasarkan keris-kerisnya, ya. Saya punya beberapa pertanyaan ini. Jadi gimana? Ya, monggo. Mau dimulai ya? Iya, monggo. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, awal mula jualan keris online itu kapan? Ya, silakan. Kebetulan saya awal mulanya dari semester 2 ya, Mas. Kebetulan karena masih kuliah ya. Tahun berapa kira-kira itu? Karena kebetulan saya kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya ya. Sekitar tahun 2016 awal mulanya saya ya, karena lingkungan saya dari keluarga perkerisan, jadi saya sempat bertanya-tanya gimana sih caranya agar keris bisa mendunia, bisa dikenal banyak orang. Jadi nggak hanya penyebarannya nggak hanya melalui face to face seperti ini ya, namun melalui media online kita bisa begitu cepat menyebarkan keris ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negeri. Mantap sekali tujuannya itu ya. Iya. Jadi kita bicara masalah online, kita bahas resiko untuk yang sering diterima oleh para pembeli ya kan. Untuk saat-saat ini atau sudah beberapa tahun yang lalu emang sudah marak sekali ini di Facebook, di Instagram, pembeli-pembeli yang sering kena tipu katanya. Iya. Kalau menurut Mas Fahminya ini kira-kira seperti apa dasar kita bisa kena tipu, terus solusinya bagaimana, beri tips and trick lah. Iya, sebenarnya untuk dunia online ini aksi tipu menipu ini nggak hanya ada di dunia pekerisan ya Mas, khususnya di Facebook yang sering kali marak terjadi penipuan. Nah, tadi Mas Tony apa? Nanya untuk pembeli agar tidak tertipu secara online. Ya, biasanya dari kalangan pembeli itu yang membuat dia gampang tertipu biasanya terlalu tergiur terhadap harga murah. Itu. Jadi mereka atas dasar kurangnya pengalaman, ini keris mungkin bagus, kurang edukasi ya. Ya betul sekali, dari keris bagus, keris biasa atau keris koden, mungkin mereka kurang paham keris itu keris yang harga jutaan, harga ratusan. Mereka nggak paham mungkin ya. Ya, makanya mereka sekali menemukan postingan harga murah langsung mereka sikat. Nanti kena tipu, tiba-tiba ngadunya kepada semua orang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kalangan pembeli kurang cross check terhadap calon penjual yang akan mereka beli kerisnya. Biasanya kalau bakul-bakul terpercaya itu postingan atau beranda Facebooknya itu lebih update memposting keris Mas. Jadi
masih banyak akun-akun ya, bodong yang beredar di dunia maya. Jadi gitu. seperti fake akun terkait dengan keris juga banyak juga ya. Wah, di Facebook. banyak Mas di Facebook itu. Saya kurang ini sih terkait dengan kurang mendalami juga, kurang infonya terkait dengan tipu menipu. Tapi saya sering dengar. Jadi kalau misalkan menurut saya sih, jadi kita saran aja nih ada kalau dari saya untuk semua teman-teman yang punya hobi keris dan pengen memahari kerisnya secara online, hal pertama yang dilakukan yaitu katanya Mas Fahmi track recordnya dulu. Iya. Kita cross check track record orang yang mau kita beli kerisnya. Pastikan kerisnya itu untuk biodatanya lengkap ya, dan di postingannya tidak ada unsur-unsur penipuan sepertinya. Kan biasanya kan ada di postingan beberapa orang kan, Mas keris saya kok nggak dikirim. Iya, itu kan pasti. Mas calon kena tipu. Biasanya Mas kapan keris saya dikirim? Kalau dengan Mas pesanan saya sudah selesai, itu beda ya. Dan seringkali kalau penipu yang profesional nih Mas, jadi ada istilah penipu. Ada istilah profesional. Saya baru itu biasanya dia mengirimkan resi yang palsu. Jadi misalkan ini resi nanti difotokan agak ngeblur, alasan entah kamera rusak, kameranya jelek lah, atau kamera jelek, resolusinya jelek, ya seperti itulah. Macem-macem modusnya yang memang seperti itu. Ya. Ada lagi Mas, masih ada lagi. Ya, ada juga yang ngirim barangnya dikirim, nanti barang nyampe, namun setelah dibuka packingannya isinya kadang kayu. Itu laporan itu ada itu Mas. Ada aduan dari korban. Ada juga yang sering ngadu ke saya, Mas kok bisa ya saya kena tipu ini bla 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 lah. Setelah saya buka packingnya ternyata isinya cuma kayu, cuma sandal. Waduh. Saya kok merasa miris gitu melihat itu. Jadi kerugian terbesar bagi kita adalah apa? Kita tidak ikut melakukan, tapi kita ikut merasakan kena imbasnya, dampaknya. Iya, bagi bakul-bakul yang jujur kayak kita ini, ya nanti juga ikut terkena. Pantas saya beberapa waktu saya ketemu dengan beberapa pembeli yang emang masih kurang percaya dengan saya. Jadi saya heran ya kan. Kok masih ada orang yang tidak percaya sama saya, katanya memang sebelumnya dia pernah sempat ketipu katanya seperti itu. Ya, dengan kejadian ini tentunya citra online shop jual beli keris online jadi tercoreng Mas. Jadi para pemula jadi males aras-arasan untuk beli keris online gitu. Jadi niat mereka untuk melestarikan budaya keris jadi jadi mungkin terhambat lah ya, atau terbelenggu. Jadi nggak jadi untuk ngurus budaya. Dan juga rezekinya untuk teman-teman yang jualan itu pastinya itu secara tidak langsung kan berkurang begitu. Iya, dan gak hanya pada bakul, tentunya para pengrajin, para empu juga berkurang lah atas fenomena itu. So bagi teman-teman, jadi jangan pernah meremehkan terkait dengan jual beli secara online. Ada tips dan triksnya tersendiri agar nantinya kita tidak ikut merasakan yang namanya penipuan. Semoga kita semua bisa dijauhi. Jadi bagi teman-teman, saran saja dari kami, jadilah pembeli yang pintar. Ya, betul. Pintar-pintar menentukan siapa penjual yang akan kita beli kerisnya, dan kerisnya kira-kira seperti apa yang nantinya akan datang, itu sudah kita bisa prediksi sesuai dengan harapan kita. Kan repot beli keris seperti ini, anggaplah keris Pasopati, gambarannya kalau di dalam ekspektasi kita sebagai pembeli lah ya, kerisnya halus, pamonnya ngejreng atau deling, tapi tiba-tiba yang datang kerisnya tidak sesuai kan. Itu kan realita yang sering diterima teman-teman secara online kan begitu. Jangan tergiur sama harga yang murah. Itu juga pasti ya. Kan ada pepatah, ada harga, ada rasa, ada rupa. Sekali. Kalau katanya orang Madura itu uang nggak pernah ngibulin gitu. Iya, betul. Ada. Kalau katanya orang Madura seperti itu. Oke, lanjutlah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah efektif jualan keris online? Nah, ini saran buat teman-teman para penjual keris secara online. Kalau menurut Mas Fahminya gimana nih langkah efektifnya? Jadi dengan adanya media sosial ini menjadikan kita untuk lebih berekspresi, lebih berperan penting ya, khususnya dalam jual beli, dan gak hanya keris ya.
yang mana ini juga menjadi tugas besar bagi para bakul, para pecinta keris dan pengrajin keris yang lainnya ya. Bagaimana kita bisa berperan penting mengendalikan media sosial, yang mana Facebook menurut penelitian tertulis sekitar 130 juta pengguna. Tentunya ini nggak hanya orang, ini nggak hanya pengguna semata ya, tentunya di angka sebanyak itu pasti di dalamnya ada pasar ya Mas. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa berperan di dalam pasar tersebut? Untuk tipsnya bagi pemula, bakul pemula, kita tentunya tidak hanya posting saja ya, yang mana kita harus bisa memberi edukasi kepada para calon pembeli para pemula juga, biar mereka menambah motivasi mereka untuk semakin melestarikan budaya keris di Indonesia. Kadang saya lucu, jadi mohon maaf ini ya. Kadang saya lucu, ada kan kadang beberapa bakul-bakul online pemula atau bakul-bakul online yang belum profesional. Jadi tiba-tiba posting keris dimaharkan. Keris anggap Megantoro, jual apa adanya. Maksudnya itu bagaimana ya kan? Iya, yang jadi, apa adanya itu maksudnya gimana? Iya, ekspektasi keris di mata calon pembeli jadinya kurang buyar ya. Iya, ambiar. Ambiar kalau katanya. Jadi harapannya buat teman-teman ini, kalau pastinya untuk deskripsi itu penting sekali ya. Penting banget, itu menambah daya minat calon pembeli. Dan nggak hanya itu kan, keris di mata dunia dikenal sebagai benda pusaka yang memiliki nilai dan makna filosofi yang sangat tinggi. Benar sekali. Anggaplah keris Tilamupi yang katanya Mas Tony tadi. Keris Tilamupi, keris Megantoro, yang mana ya. Mega itu artinya luas dan Antoro itu artinya awan. Jadi angkasa yang luas. Jadi semua itu kan ada filosofisnya. Kalau kita jabarkan angkasa setidaknya teman-teman itu yang jadi para penjual online ya kan, bakul-bakul pemula, setidaknya memahami lah untuk keris. Kalau dalam dunia marketing pas waktu saya masih belajar dulu, itu namanya product knowledge. Oh, betul. Iya. Jadi kita sebagai penjual harus memahami terlebih dahulu keris seperti apa yang kita mau jual. Tentunya. Jadi kan repot. Anggap saya ambil contoh keris seperti ini ya yang saya tadi. Dimaharkan keris Kelawang Sewu dengan warangka Ladrang Jogja tiba-tiba. Ini kan padahal Ladrang Solo kan tiba-tiba ngomong Ladrang Jogja. Ini kan satu ketimpangan. Satu ketimpangan. Jadi pembeli kok heran, loh, kok ini kok gak ada sesuai pakem ya. Kan repot. Jadi kadang ya ini jadi edukasi aja untuk para pembeli, para bakul atau para penjual keris secara online. Tentunya untuk memperhatikan deskripsi dan memahami terlebih dahulu kerisnya yang mau dijual itu seperti apa, agar menghadapi pembeli itu nantinya tidak meragukan. Ya betul. Itu nanti larinya ke unsur yang tadi, unsur penipuan lagi. So kita lanjut ke video selanjutnya, next. Jadi pertanyaan. Kayaknya mulai ngantuk ya. Waduh, ini harus dibawa minum dulu saya ini ya. Sedotannya mampet juga lagi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih? Ini tips yang untuk pembeli juga ya. Untuk penjual. Ini sama dengan yang pertanyaan yang sebelumnya. Untuk penjual, bagaimana sih Mas Fahmi menghadapi pembeli yang ribet tapi ujung-ujungnya gak beli ya? Iya. Nah ini gimana? Sebenarnya itu menjadi ujian juga bagi para penjual ya. Para penjual. Ya, walau bagaimanapun meskipun setiap pembeli rewel, cerewet, yang mana ya kita selaku penjual ya tetap kan ada istilah bahwasanya pembeli itu adalah raja. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik lah. Mereka bertanya kita jawab dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Karena tentunya orang yang bertanya keris kita pasti ada ketertarikan dengan keris yang kita jual. Kan pastinya seperti itu. Kan tidak mungkin orang tidak tertarik tapi tiba-tiba tanya, Mas mau dimari berapa? Kan mungkin ya. Di sisi lain mungkin dari pembeli juga ada keterbatasan mahar, juga nggak mampu terhadap maharnya. Jadi ya
meskipun CLBK lama beli kagak. Waduh, saya baru tahu itu istilahnya. Ya udah, kita sabar aja. Mungkin belum rezeki kita ya nantikan rezeki kita selanjutnya gitu ya Mas. Jadi kunci jualan online secara online ini untuk para bakul pemula, kuncinya yang pertama adalah sabar ya. Iya, sebenarnya kalau cuma CLBK itu nggak terlalu nyakitin sih Mas bagi saya selaku bakul. Ada pengalaman yang nyakitin dah nih, boleh di-sharing dulu. Ada Mas. Gimana? PHP. Waduh, ada tingkatan di atasnya dari CLBK. Iya, itu lebih PHP. Nyakitin. Ya, lebih nyakitin ditimbang diputus pacar. Waduh. Ya, gimana? Pernah kejadian ya dulu udah deal harga, udah ngirim alamat. Tiba-tiba di blok saya. Sudah di packing. Saya udah mau berangkat ke kantor pos, tinggal nunggu transferan. Giliran saya nanya, "Mas, kapan mau ditransfer dananya?" Barangnya sudah saya packing, siap kirim. Foto profilnya malah hilang. Aduh, itu diblokir ya. Berarti saya diblok ini. Jadi ini saran aja ya sih buat teman-teman para pembeli. Jadi setidaknya hargailah, kita juga punya perasaan sama penjual online. Kita sama-sama jaga attitude juga ya kan, secara sopan untuk transaksinya. Jangan sampai ada unsur-unsur pembeli yang memberi harapan palsu kepada para penjual. Kan paling kasihannya apa? Karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk packing kan nggak makan waktu sebentar loh Mas, saya paham. Untuk membalas chat juga kan tidak memakan waktu sebentar. Ada waktu yang terbuang, pastinya di balik waktu yang terbuang ada uang yang tersisihkan pula. Ya betul, dan gak hanya itu, ada nilai material juga yang terbuang, misal solasi, lakban, itu kan juga terhitung. Pasti. Gabusnya, styrofoamnya juga. Jadi itu aja lah saran buat teman-teman para penjual, harus sabar pastinya, sekalipun ada beberapa pembeli seperti itu. Tapi untuk pembeli saya sarankan untuk tetap menjaga attitude-nya agar nantinya transaksi online ini tetap bisa berkelanjutan ya. Ada lagi untuk yang terakhir nih. Iya. Ini pesan dan kesan. Pesannya untuk teman-teman para penjual, para pembeli secara online, silakan berikan pesan dan kesannya selama ini jualan keris di online itu seperti apa Mas? Ya, pesan untuk pembeli tetap menjaga attitude sopan santun ya terhadap para penjual ya. Anda sopan, pasti penjual juga lebih segan terhadap Anda. Setiap pertanyaan yang Anda lontarkan pasti bakul yang baik akan menjawabnya dengan baik juga. Dan pesan untuk penjual tetaplah sabar meskipun di PHP. Anggaplah ini sebuah pembelajaran juga buat kita. Mungkin belum rezekinya kita juga ya. Dan yang menjadi kesan ya pahit manis tetap saya jalani selama 5 tahun berjalan, selama menjadi pelestari budaya keris di Indonesia. Ya itu aja ya. Kalau dari saya sendiri ini kan saya kan baru setahun jualan secara online ya. Pasti ada lah, pasti ada juga. Jadi saya untuk pesannya, jadi mungkin pada saat awal-awal sebagai penjual pemula, saya jalan 1 tahun ke 2 tahun lah, jalan segitu. Jadi awal mula saya jualan online itu pertamanya kok keris-keris saya nggak ada yang ini gitu kan, nggak ada yang beli, nanya gitu. Jangankan beli, nanya aja nggak ada gitu kan. Iya. Saya juga kurang paham kenapa keris saya, ternyata karena itu yang pertama saya tidak lampirkan deskripsi terkait bentuk keris saya. Jadi keris saya cuma saya posting aja, nggak ada captionnya gitu. Oh, jadi sekedar posting biasa ya Mas, nggak ada nilai edukasinya. Nggak ada edukasinya, jadinya mungkin karena ini, jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah lah ya. Ya mungkin Mas Tony juga nambah literasi dari beberapa buku. Ada kan memang buku yang sering saya baca terkait dengan beberapa keris, kan khususnya saya di bidang keris Bali begitu. Jadi kalau kesan dari saya itu jualan online itu kayak apa ya, bahasa milenialnya itu kayak gigit-gigit gimana gitu. Jadi kadang nagih ya Mas. Kadang nagih ya kan, kadang ngeselin ya. Iya. Ada pernah sampean mungkin tidak percaya ya, nagihnya ketika ya kita mendapat rezeki secara online ya kan. Iya, ada dapat pesanan juga. Ada pesanan secara online lumayan banyak kadang, iya alhamdulillah itu. Tapi ada yang ngeselin kadang, tiba-tiba
nanya panjang-panjang, keris saya ditawar harga 100.000 ya. Ya itu dia tadi, mungkin Ini dia kan maksudnya kurangnya pengetahuan juga Mas. saya paham. Ada beberapa orang yang memang mungkin tidak paham dengan pasaran atau harga keris yang dinilai secara material. Iya. Tapi harus sopan juga kan, dia ngomongnya gini, Mas jangan larang-larang kalau jual keris-keris kan nggak bisa dibuat makan kok sampai harganya jutaan gitu kan. Dia kan harusnya sebelum dia nanya perihal keris, dia memahami dulu keris itu benda apa sih. Cara bikinnya gimana? Keris ini kan warisan karya bangsa Indonesia, ya, betul. Yang tingkatannya seni tingkat tinggi. Kalau dalam bahasa umumnya karya adiluhung. Iya betul. Jadi pastinya teman-teman harusnya memahami terlebih dahulu terkait dengan keris ini adalah benda apa, punya nilai sejarah ataupun nilai historis dan filosofis, bukan semerta-merta langsung naplak aja gitu kan. Tiba-tiba. Saya juga kaget waktu itu, cuman karena mungkin saya juga kasihan yang mau marah-marah juga. Saya kan emang gimana sebenarnya kesel. Ya nawarnya ngenyang ya. Aduh, nggak tahu saya mau ngomong. Sebenarnya kesel, cuman ya udah saya biarin itu jadikan pembelajaran. Itu salah satu bentuk penistaan juga kan. Mereka mungkin belum tahu betapa sulitnya sang empu membuat keris ini. Mungkin empu juga sulitnya minta ampun membuat keris ya. Dan juga jangankan itu, kita dari pembuat hulunya aja, danganan ini aja, jangankan ke warakan, pembuat hulu dan danganan ini. Ya pembuatannya 1 hari aja belum selesai kan Mas? Selesai, tapi dia ini kan menganggapnya enteng ya. Ada beberapa orang yang mungkin kalau tidak tahu, saran saya sih membaca aja lah ya kan. Iya, Ikro dulu. So itu aja untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan pastinya di subscribe juga ya. Ya betul. Channelnya Mas Fahmi nanti kita sertakan linknya di deskripsi. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oh cukup aja. So itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time semuanya. Bye bye.